Halo. Halo, 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 halo. Halo. Ya, kita ada program namanya Not Funny. Not funny. Not Funny. Ngobrol yang tidak lucu. Nggak penting. Jadi ngobrol serius katanya gitu. Dan hari ini kita langsung aja ngobrol sama seorang, ini sahabat saya, namanya Egy. Halo. Egy Dirgantara Gautama. Gautama. Benar gak sih? Betul. Benar ya? Egy Dirgantara Gautama. Gautama gitu. Nah, mungkin para sedikit pemirsa tahu bahwa kami sekarang agak sedikit aktif di kepolitikan. Oh ya. Betul ya. Tapi hari ini kita ngobrol tidak politik. Siap. Nah, gitu. Jadi bisa ada yang pengen tahu ini teh yang botak ini siapa, yang ganteng sebelah yang botak ini siapa, yang di sini Ubana Anjir. emang usia berapa sih sekarang? Nah, sekarang kalau dipublikasiin Enggak, tahun lahir mah harus terbuka. oh iya terbuka. Ya 80. Oh, 80. Ya, atau masih mudanya. Oh, Gitu. 34. 34. Ini teh sekarang teh Mei 2023. Nah, 34 jadi 89. Benar tuh sih? 34. 34. Benar 8. 10. Anjir. Mau nyampe ke sana, mau nyampe 43. Oh, nyampe 43. Mau nyampe 43. Ayo, udah kepala opat saudara. Alhamdulillah. Om Egy ini istri satu. Alhamdulillah. 1 dan sampai akhir. 1 sampai akhir. Amin ya. Amin. Gitu. Amin. Namanya Teh Wina. Devina. Putri satu. Putrinya 1. Putri 1. Tapi punya anak titipan. titipan dari keluarga. Ya kurang lebih Berapa? 3 sampai 5. Serius? Serius. Karena itu bisa dapat dari mana itu? Ya kita sayang. Ya sudahlah, kita mampu untuk nemenin juga salah satunya anak saya satu-satunya. Itu anak-anak dari mana itu? Anak dari kakak istri saya, anak dari adik saya. Oh, ya. Luar biasa ya. Jadi apa pemirsanya? Ini saya sedikit melampiaskan kekesalan saya ke Om Egy-nya. Siap. Karena setiap jam 5 sore sampai jam maghribnya itu Om Egy nggak bisa diganggu karena itu jemput istri. Ya. Tapi dari situ saya sih ngambil kesimpulan Om Egy ini orang yang benar-benar sayang sama keluarga pisan. Benar nggak? Betul. Ya, benar ya. Prioritas utama keluarga. Ya. Tapi kan kalau kelihatannya Om Egy itu gantengnya anjir. Di atas rata-rata gitu. Nah, terus Amin. kan nggak mungkin ya tidak disukai oleh kaum hawa. Ya. Padahal aslinya tuh family man ya, artinya benar-benar cinta pisan sama ini tuh cinta keluarga atau takut sama istri itu? Lebih utama adalah cinta terhadap istri dan seluruh keluarga. Itu yang utama. Tapi itu nggak takut disebut sama orang, maksudnya kan jam segitu nggak bisa dihubungin pisan. Ini terus gimana tuh menyikapi publik lahnya yang kira-kira sering mungkin kecewa gitu sama lagi. Tetap pada dasarnya Mas gini, tetap pada dasarnya melihat dari seberapa pentingkah kita di jam itu. Kalau memang tidak bisa ditinggalkan ya kita tetap stay di situ. Tapi selama itu masih bisa dikondisikan, bagi saya ada satu kebanggaan, satu kebahagiaan. Jam segitu menjemput istri saya pulang kerja. Gitu. Tapi seringnya mah anggar we mau apapun agendanya anggar we jemput istri. Saya kira obrolannya sudah cukup di situ. Dan itu bukan dalam konteks rapat besar gitu kan, atau misalnya agenda besar. Aku masih harus kejar itu, dan nggak hanya istri Mas, nggak hanya istri. Walaupun bisa sebetulnya anak-anak nih, semua anak-anak dijemput oleh yang lain, bisa oleh security di komplek dan lain-lain. Tapi enggak, itu satu kebanggaan bagi saya harus jemput mereka. Pernah nggak ada satu situasi yang dilematis antara harus ikut agenda tertentu sama jemput istri? Ya, tentu ada. Setiap kali dihadapkan dengan situasional itu ada itu Mas, ada dilema. Tapi pada dasarnya kita lihat konteksnya, masih bisa ditinggalkan nggak? Kan setelah jam 6 kita masih bisa lanjut. Gitu. Tapi kalau misalnya konteksnya memang betul-betul tidak bisa ditinggalkan, ya
oke minta izin, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Aku nggak bisa jemput ya karena ini situasionalnya terlalu penting gitu. Dan itu sering diizinin nggak? Alhamdulillah Sering diizinin. Pernah nggak tidak diizinkan? Oh, belum pernah. Belum pernah serius? Belum pernah. Oh ya? Karena dia juga mengerti apa agenda kita. Jadi makanya saya selalu terbuka. Hari ini agenda saya di sini. Dan itu lebih kepada apa bentuk informasi yang memang ya sudah selayaknya harus kita informasikan sebagai suami, bapak terhadap istri dan anak-anak. Luar biasa nih. Ini sebagai contoh ya buat para laki-laki gitu ya. Siap. Kalau sudah menikah mah, kalau sebelum nikah mah bebasnya. Bebas. Anjir. Dulu waktu sebelum nikah sebebas apa Om Egi? Komitmennya saya tidak pernah mau diajak berkomitmen. Lebih serius. Jadi tapi semenjak ketemu yang sekarang menjadi ini istri saya, wah luar biasa. Nggak dipakai lama. Jadi sebelum nikah mah bebas. Bahkan nggak mau ada komitmen misalnya. Betul. Tapi pas udah nikah, enggak ketemu dia. Oh, pas ketemu. Komitmen itu hilang. Sebelum nikah ya, Pak. Komitmen diri itu sebagai laki-laki yang bebas itu hilang, Mas. Dan saya mengejar dia. Itu pengorbanan yang luar biasa yang saya harus merubah prinsip saya. Yang artinya tapi kan bisa dibilang beda pisan sama dahulunya Om Egi kayak gimana kan? Ya. Gitu. Itu apa nggak berat kayak gitu? Apa nggak kan perubahan karakter pisan sebenarnya? Ya, itu mungkin Gusti Allah Taala juga memberikan sebuah kekuatan bagi saya. Seakan-akan Gusti Allah menunjuk itu istri kamu, kejarlah secepatnya. Dan ya alhamdulillah sampai hari ini saya begitu sangat mencintai istri saya, keluarga saya gitu kan, keponakan saya gitu kan. Terutama fokus ya untuk keponakan itu saya fokus apapun saya akan korbankan. Ponakan anak saya gitu kan, bahkan ya saya kira saya cinta keluarga maka saya akan cinta kepada semua orang. Itu yang pengen saya tanyain. Jadi fokus saya yang utama adalah salah satunya anak-anak jangan sampai dalam kondisi apapun terbengkalai sekolahnya. Oke, itu kan jadi apa yang dilakukan di keluarga itu menjadi cerminan terhadap kesehariannya Om Egi. Ya, Egi sekarang ini ya. Apalagi kan ya ini bukannya yang ingin ke politik tapi memang mau nggak mau yang namanya kita perlu berkontribusi ke masyarakat tuh ya kayak gitu ya. Betul. Dengan apa namanya bisa dibilang dasar dari keluarga. Cinta keluarga otomatis bakal cinta terhadap masyarakat dan lain-lainnya. Kenapa? Kalau tidak cinta keluarga, contoh hal kecil lah, gitu kan, keluarganya aja nggak terurus, pendidikannya gimana mau ngurus warga? Kan kurang lebih gitu, Mas. Betul nggak, Mas? Itu prinsip saya. Dan lagi utama bagi saya adalah pendidikan, karena warisan terbesar kita sebagai orang tua, sebagai uwa atau pamannya gitu. Warisan terbesar kita pada ponakan-ponakan kita, kepada yang lain itu adalah berhasil mereka di pendidikan, Mas. Ini yang sebenarnya agak-agak bikin saya heran sih. Kan kemakumannya kok bisa ya Om Egi concern sama pendidikan, sedangkan setahu saya ini setahu saya ya, setahu saya Om Egi itu ada basic nama seniman, musisi kan. Kok bisa gitu? Ini, Mas. Bisa nyambung gitu. Ini, Mas. Ibu saya. Ibu saya presiden. Siapa? Ibu saya. Gimana dia ngomong gitu? Ini untuk kuliah. Ibu harus mengorbankan kendaraan satu kendaraan. Sampai segitunya ya? Maksimal tadi. Oke. Dari situlah saya berpikir bahwa ibu saya mengorbankan sebuah kendaraan untuk kepentingan pendidikannya. Anak-anaknya. Berarti kan ingin saya selesai kuliah atau sekolah lah. Nah, itu dasar yang akhirnya sekarang saya pakai. Apapun akan saya lakukan untuk kepentingan pendidikan, baik keluarga maupun juga rekan-rekan ataupun masyarakat. Itu salah satunya. Sekolah. Itu back to school misalnya, benar-benar apapun pokoknya. Walaupun saya pribadi adalah yang bisa dikatakan tidak maksimal sekolahnya. Kurang lebih gitu, Mas. Tapi minimal ya generasi selanjutnya adalah harus selesai. Harus lebih lah ya. Harus lebih. Benar, harus lebih ya. Nah,
Dan itu juga kayaknya bukan hanya di keluarga tapi juga Kang Egi juga kalau nggak salah Kang Egi juga pernah jadi pemimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI-nya tingkat kecamatan. Dua periode bang. Dan benar. Nah, ngomongin soal pemuda saja. Pemuda, kondisi pemuda sekarang ini kita ngerekam 2023 nih, Mei 2023. Gitu. Gimana sih Kang Egi melihat kondisi pemuda sekarang, generasi muda sekarang yang katanya sekarang mah Gen Z gitu maksudnya. Salah satunya saya nggak akan banyak bicara pemuda. Terlalu global. Tapi pesan saya adalah saat ini pemuda bukan lagi sebagai agen perubahan, Mas. Bukan agen perubahan. Oh ya? Tapi harus menjadi eksekutor perubahan. Oh, oke. Negara kita lebih baik ke depan. Salah satunya tadi, walaupun dengan dunia global, tapi itu ada nilai positif. Kenapa? Asal mereka mau belajar, sekolah. Sekarang medianya lebih luas ya, dan lebih gampang. Benar. Dibanding dulu kita hanya harus buku. Benar. Dan itu satu pemikiran dari pencipta buku itu saja kan. Kurang lebih salah satunya mungkin Mas. Tapi sekarang kita bisa ada pertimbangan. Oh, buku ini ternyata ada buku dari keluaran dari ini informasi A, informasi B gitu kan. Nah, mereka belajar sekarang untuk menimbang dengan banyak informasi yang bisa akses yang bisa dilihat. Nah, tapi yang utamanya tadi ingat bahwa kita sebagai pemuda bukan lagi menjadi agen perubahan tapi harus menjadi eksekutor perubahan. Negara ini lebih baik ke depan. Contohnya gimana? Biasanya kan kalau pemuda itu juga kumaha, tapi untuk jadi eksekutor gimana? Misalnya salah satunya yang simpel aja, misalnya di area kecamatannya kayak Cibenjing Kidul. Dari sisi misalnya kita cinta terhadap wilayah, ingin membesarkan wilayah, salah satu kunci utama adalah banyak sekali sekarang pemuda-pemuda ini yang putus sekolah, Mas. Putus sekolah. Di cakupan kecil saja di wilayahan Cibenjing itu kan. Saya kira banyak yang putus sekolah. Bahkan aspirasi ada beberapa masuk ke saya yang meminta untuk mereka menyelesaikan sekolahnya yang terputus gitu kan. Nah, dari situ saja itu kan ini sudah bisa melihat bahwa di mana sedang kita berhadapan dengan dunia global gitu kan. Kalau sekarang salah satunya adalah si anak tersebut di wilayah kita masih banyak yang masih banyak. Dari mulai 2015 kita tidak buka secara terbuka akses untuk menampung pemuda-pemuda yang putus sekolah. Itu sudah 160-an sekian waktu itu. Nah, sekarang saya pikir tadi yang 160 ini juga tidak selesai gitu. Tidak selesai, bahkan kemungkinan bertambah gitu. Nah, salah satu ya tentu saya pikir peran kita bersama untuk tadi clue-nya adalah pemuda sudah menjadi eksekutor perubahan. Peran kita sebagai orang tua untuk memberikan sebuah pemahaman kepada pemuda itu sendiri, itu bahwa tadi sekolah itu penting, Mas, untuk bisa menjaga, menciptakan kesejahteraan bangsa dan negara ini, dimulai dari kewilayahan, sisir minimalisir angka-angka pemuda produktif yang memang sekarang dalam kondisi putus sekolahnya, gitu kan. Nah, itu saya kembali kepada pendidikan. Ya, saya merasa bahwa saya sendiri sekolahnya tidak maksimal, itu kan, sehingga apa yang ada di depan pun juga rasanya harusnya bisa lebih maksimal, jadi tidak kurang maksimal, Mas, gitu kan. Nah, lebih kepada tadi pendidikan kunci dari kita pemuda sebagai eksekutor perubahan. Ya, lebih kepada situ sih. Ya, ini udah panjang tuh.
saya ya kalau panjang mah wajar lah. Tapi dari tadi kan di awal kita udah ngomongin nggak akan ngomongin politikan, tapi cara ngomongnya Megi emang udah kayak politik. Balik lagi gitu kan. Emang karena masalah dan kita harus sama-sama, jangan karena berpikir kita sedang berpolitikan terus kita peduli. Tapi juga pada dasarnya ini kan kehidupan kita sehari-hari Mas. Ya, betul. Anak kita pun juga jangan sampai jadi korban salah satunya putus sekolah. Gitu kan, karena tahun ini kita melakukan A, maka hasilnya ada di 5 tahun ke depan kita bisa melihat. Kita bisa melakukan ini berhasil upaya kita lebih baik saat ini, maka saya pikir 5 tahun ke depan juga hasilnya akan lebih baik. Dan 5 tahun ini adalah berkaca, hasil sekarang ini berkaca dari 5 tahun ke belakang, Mas. Udah. Nah, itulah gambarannya. Jadi walaupun kita coba untuk menghindari obrolan politikannya, tapi namanya kepedulian sama wilayahnya, betul, yang memang tercurahkan di jalur politik, mau nggak mau kan itu memang melekati hati bisa nih, melekati keseharian ya. Nah, ngomong-ngomong soal ini, bukan ngomong soal politik. Siap. Tapi memang agak sedikit nyambung sama politik. Oke. Ngobrolin soal potensi wilayah. Oke. Nah, ini kan di Kecamatan Cibenying Kidul. Nah, ini saya mau nanya dulu untuk Kecamatan Cibenying Kidul, mending kayaknya lebih nyaman ngobrol Cibenying Kidul atau lebih nyaman ngobrolin soal Kelurahan Pasir Layung? Kalau bicara lokasi Pasir Layung, itu saya pikir sudah sangat melotok di luar kepala. Pajir. Nah, saya lebih suka untuk bicara yang memang Mas butuh informasi lebih, dan saya butuh tantangan pertanyaan dari Mas. Oke, kalau gitu tantangan pertanyaan dari saya. Oke. Kalau misalnya nih, saya nanya ke Egi tentang Kelurahan Pasir Layung ya. Oke. Kelurahan Pasir Layung ya. Kak Egi bisa nggak menjawab apa sih tiga potensi dari Kelurahan Pasir Layung? Oke. Mungkin dari SDM-nya, mungkin dari sumber daya yang lain segala macam gitu ya. Potensi yang pertama adalah kita punya budaya, kita punya seni. Oh ya, seni apa tuh? Ya, lingkungan seni. Dan kita tahu sendiri bahwa Pasir Layung itu punya sebuah aset besar, Mas. Yaitu Ujo, salah satunya. Betul, Saung Ujo ya. Saung Ujo itu Pasir Layung ya. Betul. Lalu juga ada lagi, Mas. Itu bukan aset nasional, aset internasional. Aset internasional gitu kan. Nah, itu satu kebanggaan bagi Pasir Layung. Oke. Gitu kan. Itu salah satu, Mas. Salah satu potensi gitu kan, potensi. Yang keduanya, ya alhamdulillah itu kan aku punya kawan namanya Dadan Dede Amung. Nah, saya sempat ke sana gitu kan, rumahnya Pak Dede Amung itu yang di Saranten ya? Bukan. Di Pasir Layung, Mas. Ada juga dia Dede Amung, bapaknya. Bapaknya itu tokoh, Mas. Oh, di situ. Dede Amung dalam. Iya, dalam wayang golek kan. Dan di sana kita terkenal gitu kan, kita punya wayang golek loh di sana. Gitu kan. Dan bahkan di belakang rumahnya ada khusus padepokan tuh, Mas. Keren itu. Jadi ya memang ini satu kebanggaan bagi kita. Dua unsur ini aja sudah sangat luar biasa. Ketiganya alhamdulillah Kang Dul Sumbang juga udah jadi warga kita, Mas. Itu kan. Belum lagi adik saya mungkin ya TNI APRI gitu kan. Ya, jadi ada Korubi Hatlan gitu kan. Itu baru dari satu sisi seninya. Seni doang ya, seni budaya ya. Gitu kan, seni doang. Luar biasa ya. Itu dari seni aja gitu kan, hal kecil gitu. Nah, ini potensi-potensi yang bisa kita maksimalkan. Kedepannya juga mimpi kita dulu dengan Pak Lurah itu salah satunya adalah asik ya kalau Pasir Layung kan punya potensi besar gitu kan, dari lingkungan seni gitu, budaya. Kalau bisa kita jadi kampung seni budaya itu keren kayaknya gitu kan. Jadi wilayah itu kira-kira mungkin nggak? Mungkin. Dan udah ada bayangan belum lokasi atau segala macam? Udah mulai ke arah teknis belum? Kalau secara teknis itu tetap komunikasi dengan tadi. Harus komunikasi intens dengan titik-titik dari titik sentral seperti Ujonya, seperti Dede Amungnya, belum lagi ada padepokan lain, Mas, gitu kan. Ya pada dasarnya sih dan perlu informasi juga bahwa Pasir Layung kan
berbatasan dengan Kabupaten Bandung tuh, Cimenyan tuh. Kabupaten Bandung gitu ya, di atas itu ya. Ya di atas. Itu potensinya lebih besar juga. Tapi kan itu satu iringan, satu amparan lah gitu. Itu mah jalur Bukit Bintang bisanya. Betul, dan potensinya lebih besar gitu kan. Ya dalam artian konteksnya begini loh Mas. Kalau kita punya satu nanti titik sentral tempat pagelaran itu nggak ada masalah kalau lokasinya di Kabupaten Bandung. Atau juga cuma satu akses itu kan ya. Itu dan potensi Kabupaten Bandung budaya juga di sana keren Mas. Apa jadi kita kampung-kampung seni. Kampung-kampung seni luar biasa di sana gitu kan. Kampung-kampung seni ya kenapa tidak? Ini jadi ada satu sinergitas antara Kelurahan Pasilayung dengan Desa Cimenyan. Itu bisa satu hamparan, kita bikin satu program bersama. Jadi jalan mulai daripada Suka sampai atas itu adalah kampung seni budaya gitu Mas. Itu mimpinya gitu kan. Ya memang harus segera dilaksanakan. Ya. Ini baru satu bidang doang seni ya. Betul. Ada yang lain nggak selain kan tadi saya minta 3 nih. Okay. Yang keduanya relatif sih kalau dari sisi budaya, dari sisi agamai dan lain-lain itu clear. Maksudnya clear itu gimana? Clear maksudnya istilahnya tidak ada satu hal yang memang biasanya kan konflik berbagai ragam agama itu kan di satu wilayah kadang-kadang saling gesekannya saling luar biasa. Ini mah kondusif banget kita gitu kan. Ya sebetulnya potensi utama adalah salah satunya itu Mas. Tadi yang saya utarakan seni ya. Kalau alamnya masih luar biasa Mas. Iya, emang sangat betah sekali lah kalau di sana. Saya kalau ke kafe sana tuh benar-benar di sana. Kafe apa namanya? Denai sama tapi nggak tahu nih. Tapi nggak tahu nih kalau sekarang permasalahannya dari sisi kebutuhan air. Itu masih jadi kendala saat itu. Masih ada kendala. Lalu juga sekarang situasional kita kan berhadapan dengan pembuangan akhir sampah kan. Oh iya, itu jalur itu gitu. Enggak, bukan maksudnya kita sedang dihadapkan dengan permasalahan itu ya saat ini. Tapi dalam kondisi saya pikir sih masih bisa ada solusi lah gitu kan. Tapi pada dasarnya tadi potensi utama saya kira yang bisa kita lihat secara global saja gitu kan. Potensi seni budaya pariwisata itu sangat luar biasa di kita. Di situ tuh ya di Pasilayung. Mungkin nggak ya dikembangin ke yang lain, misalnya UMKM atau otomatis Mas. Oh gitu. Otomatis. Satu hal kecil aja gini. Ujo tuh. Ujo ada kelompok UMKM di sana Mas. Jadi kan gini, misalnya para wisatawan lokal maupun internasional datang ke sana, ada produk lokal, pembinaan UMKM di sana yang ikut mendagangkan produk-produk mereka, merchandise kayak gitu ya, merchandise lah, makanan dan lain-lain lah gitu kan. Itu sangat luar biasa Mas. Potensinya terbantu banget. Otomatis lah kalau misalnya kita bicara ada satu objek wisata, maka ada peran UMKM nanti yang hadir di situ sih biasanya. Nah, karena ya tadinya sih nggak mau ngomongin perpolitikan, tapi mau sedikit inilah singgung dikit. Seandainya Om Egy jadi salah satu pemimpin di sana di tahun depan nih, 2020. Wakilnya masyarakat. Wakil masyarakat 2024-2029. Ya. Kira-kira apa yang Kang Egy mau karyakan di sana? Maksimalkan pendidikan dulu. Untuk generasi kita ingin membantu, bahwasannya statement saya tadi, eksekutor perubahan ada di anak-anak kita. Itu aja. Dari situ bisa nyebar ke yang lain. Udah kelihatan ya dari jawabannya itu sangat mantap, dan memang si Ganda sudah mendarah daging pisan kena jero hate itu. Karena faktor permasalahan permasalahan pemuda itu tadi kelihatannya, maksudnya pribadi saya sendiri ya kan, kadang-kadang kita lupa lalai terhadap bahwa pentingnya kita sekolah gitu. Itu loh.
Oke deh, nah ini sipnya siap. ada yang masih gini, ada yang bukan bukan pesan terakhir, tapi artinya pesan nih kepada yang nonton video ini, apa nih pesannya untuk warga Kota Bandung, untuk warga Kecamatan Cibunying Kidul dan sekitarnya, untuk Pasirayung. Pesannya tadi sehat walafiat terus deh Mas. Amin. Yang pertama jaga kesehatan. Saya merokok juga itu hanya ini Mas alat pergaulan lah. Ya, hanya untuk supaya tegember ngobrol jeung Mas Not gitu kan. Emang gini, kenapa sih sosok Mas Not itu kenapa sih? Sosok Mas Not bagi saya sangat luar biasa. Bantu saya, terus memotivasi saya, selalu berada dalam situasional, memberikan solusi dalam bentuk setiap kali saya ada permasalahan-permasalahan yang memang saya tidak bisa pecahkan. Mas Not itu luar biasa bagi saya. Itu baru orang pertama lo yang ngomong kayak gini ke buat saya tuh. Masa sih? Oke. Oh ya, satu lagi. Kita lupa loh gitu kan. Saya ini orang seni kan. Oh iya. Oke. Drummer ya. Satu hal yang pasti, saya ingin bahwa pelaku-pelaku seni di Kota Bandung mempunyai penghargaan yang besar terhadap apresiasinya yang besar terhadap para pelaku seni tersebut. Sebagai tadi dia menjual jasa dia, maka dia layak harus kita apresiasi dengan sesuai dari apa yang dia keluarkan. Itu kan. Saya mimpi saya itu. Saya setuju banget. Karena yang namanya apresiasi itulah yang sebenarnya menjadi bahan bakarnya kita untuk berkarya. Betul. Ya? Dan apresiasi itu kan juga nggak harus dalam segi materi ya. Betul. Minimal dia diakui. Betul. Ya? Minimal dapat sertifikat yang bisa ditempel di tembok. Satu itu. Keduanya tadi tadi ilmu yang bisa kita dapatkan. Bagaimana sih kasarnya gitu loh, memberikan servis. Kan tadi pelaku seni itu memberikan servis kebahagiaan terhadap yang melihat. Ya benar. Mas ya? Jadi itu saya pikir itu ada teori. Oh ya. Saya pikir itu ada teorinya. Salah satunya adalah pengalaman dari senior kita yang sudah pensiun mungkin di dunia entertain lah ya, di dunia seni lah ya. Di dunia seni. Ada pesan-pesan, ini loh, yang baik itu harus seperti ini. Lalu juga di saat kita menjual jasa kita juga dari performa kita juga kan setidaknya harus enak dilihat. Lalu juga komunikasi, gaya komunikasi itu harus bagus ya antara audiens dengan kita gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu loh Mas. Itu ada ilmunya saya pikir. Nah, itu yang mungkin ke depan saya pengen coba di satu diagendakan oleh pemerintah itu kan, bahwa tadi apresiasi terhadap pelaku seni ini harus lebih semangat maksimal gitu. Betul. Terutama para pelaku seni lokal Mas. Ya. Yang dia mengandalkan kehidupannya dari menjual jasa dia keahlian dia gitu kan, sebagai musisi gitu. Nah itu Mas, aku punya mimpi itu loh gitu kan, karena saya pernah mengalami di sisi titik itu. Pernah. Jadi mohon maaf gitu kan, saya bantu teman gitu kan, satu titik kita main di salah satu klub gitu kan. Satu sanggarnya klub gitu kan. Yang di mana sih yang di Amazon ini bukan? Oh bukan. Beda lagi. Bukan beda, ada jauh. Jauh. Ternyata cuman dapat apresiasinya main 2 sesi 300.000. Cukup untuk apa Mas? Untuk balik pun juga. Iya, untuk ongkos aja udah. Untuk latihan juga habis. Benar ya. Itu kan hanya mengandalkan dari tips. Sedangkan tips itu kan kita nggak bisa prediksi. Benar. Nah itu saya pikir itu menjadi motivasi saya. Itu kelak kalau saya dipercaya, mungkin saya akan berusaha memperjuangkan. Nggak mau nge-push itu banget ya. Itu banget. Itu kan medianya sudah ada. Media untuk nge-push itu pemerintah sudah menyiapkan. Hanya kita tinggal maksimalkan aja. Diprioritaskan lah ya.
Nah begitulah. Oke. Siapa? Terima kasih pisan, Sukses sukses pisan. Amin. Sukses Mas. Dadah.